Nah, sekarang kita masuk yang kedua, Pak. Teknik yang kedua yaitu berdamai dengan pemicu emosi. Ya, berdamai dengan pemicu emosi. Ini nanti ada 3, Pak. Ya, nanti ada berdamai dengan keadaan diri, karena yang bisa memicu emosi itu kadang-kadang diri kita sendiri, Pak. Keadaan diri kita sendiri. Ya, nanti yang kedua, kadang-kadang yang memicu emosi itu keadaan luar, entah keadaan luar itu alam, entah keadaan luar itu urusan, ini pun juga bisa memicu emosi. Nah, yang nomor 3, yang paling parah, Pak. Nomor 3 itu adalah ketika pemicu emosinya itu uang. Bukan ketepok loh, Pak, ya, bukan kucing tapi uang, manusia yang lain. Maka tak taruh nomor 3, Pak, itu soalnya paling sulit ya. Soalnya uangnya teko terus, ya. Ya, bisa memicu emosi ya. Makanya nanti untuk orang itu nanti saya bahas secara khusus 1 kali pertemuan. Cik anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini saya panjenengan semua diberikan sehat, diberikan lapang. Moga-moga amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan serial mental sehat dalam Islam. Ini seri yang ketiga. Di seri pertama kita sudah membahas bahwa orang yang sukses dunia akhirat itu adalah mereka yang berhasil mewujudkan mental sehat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses dunia akhirat mereka yang bisa menyempurnakan jiwanya. Yang sukses menyempurnakan jiwanya. Ibaratnya tambah tuwek tambah api, tambah tuwek tambah sae, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek tambah sae, gaplek didadekno kripik, tambah tuwek tambah api. Itu namanya berarti sukses. Karena semakin pribadinya baik, maka semakin sukses. Yang kedua, ternyata Rasulullah juga memberikan tanda orang yang sehat mental itu indikatornya ada 4. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ini juga sudah kita bahas. Pertama, standarnya adalah hayyin. Orangnya tenang, damai dan stabil. Gak reaktif, gak spontan. Gak nesuan, gak sensitif, gak ngamuan. Tenang, damai, stabil. Yang kedua, lain, lembut, santun, ramah. Jadi kalau ketemu orang itu nggak kaku, nggak kasar, tapi lembut, santun, ramah. Ngomong sak ngomong itu ngenakno ati ngono. Ndelok bojone kok gak sepiro mancung, gak diarani ndelesep, tapi diarani sedep. Ya, beda loh Pak, ndelesep karo sedep. Ana wong gak mancung tapi sedep. Itu. Nah, dia nggak mau ngomong bojone iku ndelesep soalnya nglarakno ati, tapi sing diomongno sedep. Nah, itu berarti sudah lain. Ya, santun, ramah, enak nek ngomong. Yang ketiga, qoribun, bisa dekat dengan siapa saja. Ibaratnya sudah punya ilmu pawang, Pak. Ilmu pawang, ketemu orang tuh bisa dekat dengan siapa saja. Dan yang keempat kita juga sudah sampaikan, indikator keempat adalah sahel, suka memudahkan. Orang nuntut,
ya, tapi suka support, suka memudahkan, suka nolong. 4 itu tanda orang yang mentalnya sehat. Nah, di pertemuan kedua, seri kedua, kita juga bahas detilannya, detilan daripada hayin untuk mewujudkan mental yang damai, stabil, ya, tenang. Itu butuh teknik. Kita sudah sampaikan ada 3 teknik supaya kita mudah tenang, stabil, dan damai. Pertama, harus punya ilmu namanya manajemen emosi. Yang kedua, nanti juga kita akan lengkapi, yaitu punya teknik namanya teknik dzikir batin atau riyadhah dzikir batin supaya mudah tenang. Nah, di bahasan sebelumnya kita membahas tentang manajemen emosi. Betul Pak? Masih ingat Pak? Dikit ya. Nah, manajemen emosi itu Pak gambarnya. Ya, ada 3 teknik manajemen emosi itu. Kita bahas kemarin tuh yang pertama. Ya, yang kita bahas itu adalah teknik mendidik sumber emosi. Ya. Nek kula nggih apal Pak, soalnya bolak-balik ngisi. Ya beda karo sing gak bolak-balik ngisi. Wong jenenge wong ceramah kadang-kadang ya dibolan baleni ya. Cuma beda tempat ngono ae kok. Jenengan pun kaget kok apal, apal kok. Ayat tak apal Pak, tak ulang ping 8 ya apal-apal dhewe mari ngono. Itu wis biasa ngoten niku nggih. Tekniknya ngoten nggih. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang mendidik sumber emosi, mendidik keinginan, mendidik harapan, mendidik tuntutan, mendidik ambisi. Saya tanya Pak, orang itu kalau pengen segera terwujud apa nanti aja? Segera. Tapi kenyataannya mesti segera apa kadang ditunda sama Allah? Kenapa kadang-kadang di cancel sama Allah Pak? Ada Pak? Ada. Nah itu kalau nek model koyo arek cilik pengen jajan tapi ditunda, kira-kira tantrum apa mboten Pak? Areke Pak? Nesu. Nggih, iku istilahnya wong Jawa jenenge gedro. Semrap gedro. Mbok Lamongan ngomong gedro, umek gak karu-karuan ngono, jenenge tantrum itu. Betul Pak nggih? Nah, itu berarti apa? Sumber emosinya jarang dididik. Pengen dituruti, pengen tuh dadak gak dituruti, kira-kira kaget gak Pak? Pengen ini. Nah, itu namanya berarti belum mendidik sumber emosi. Makanya sebelumnya saya kasih kalimat dari keinginan buta menjadi keinginan yang terkendali. Ini kalimat intinya, keinginan kita itu buta. Kenapa buta? Karena pengen sakar PDW hawa nafsu itu. Yang kedua, hawa nafsu itu bodoh, gak ngerti. Yo pengen, yo apa? Aku bingung ya. Enggak diajari Pak. Makanya jadi keinginan yang buta. Tapi ketika majelis ilmu, ketika dilatih, ditahan, akhirnya bisa menjadi keinginan yang terkendali. Kalau punya keinginan terkendali, kira-kira emosian apa gampang tenang Pak? Gampang tenang. Arek cilik nek emosinya terkendali, nek mae gak nggawa dhuwit nang toko, kira-kira tenang napa mboten pas njaluk kok ono, Pak? Tenang napa mboten, Pak? Ini wis telate. Tenang, sakno rek wajahe makku lho ganti dhuwit model ngono iki. Ya wis. Gitu Pak nggih. Nah, itu berarti sudah punya empati. Sudah diajari empati peka sama orang tuanya. Tak delok sih wajah mama itu katanya senyum mau manyun ya. Manyun tanggal tuang ini biasanya gurung dikai bapak biasanya. Apal biasanya anak itu. Akhirnya tidak mau memberatkan orang tua. Itu namanya apa? Terkendali emosi. Dari keinginan buta menjadi keinginan terkendali. Ini cek rada iling Pak. Tak kayak preview namanya Pak. Mau dosen itu biasanya dikasih refresh dulu sebelum masuk materi berikutnya. Yang kedua juga kita sudah bahas, kalau pengen mendidik sumber emosi, tekniknya kontrol diri daripada kontrol kenyataan. Sing mbok kontrol awakmu ae. Ojo ngontrol kenyataan. Soalnya kenyataan itu ada bagian takdirnya Allah yang ada sunatullahnya, nggak bisa mendadak berubah Pak. Umpama berubah itu juga bertahap, betul Pak nggih? Dan berubahnya itu kadang lama, bukan langsung sekali jadi berubah. Nggih ngapunten, jenengan misalnya punya pasangan sing biasanya temperamen, kira-kira bisa nggak mendadak satu hari itu langsung sabar 100% nggak temperamen lagi, bisa Pak? Nggak bisa, butuh tahapan. Makanya ya wis ya ana bojo sing ngono iku ya kok nikmati ae kok.
Nikmati apa pahalai? Ya, pahala sabar. Itu. Kita bagi. Kalau orangnya nurut kan yang kita nikmati kan pahala syukur, nggih. Sampai tak dijak nang restoran barang soalnya bersyukur. Nek murang-muringan kan gak dijak nang restoran, Pak. Duitnya kan entek. Cuma ya ngono rada ngenes ngono ketemu wong. Jadi ada plus minus Pak dalam hidup itu. Orang mukmin itu kadang-kadang ketemu pahit, kadang-kadang ketemu manis. Manis dan pahit dua-duanya tawarannya pahala. Inna amrohu kulalahu khairun. Semua urusan orang beriman itu khair, baik. Nek gak enak ya sabar, nek enak ya bersyukur. Loh itu loh Pak, teknik yang diajari oleh Allah. Nah sekarang kita masuk yang kedua Pak. Teknik yang kedua yaitu berdamai dengan pemicu emosi. Ya, berdamai dengan pemicu emosi. Ini nanti ada 3 Pak. Ya, nanti ada berdamai dengan keadaan diri, karena yang bisa memicu emosi itu kadang-kadang diri kita sendiri Pak, keadaan diri kita sendiri ya. Nanti yang kedua, kadang-kadang yang memicu emosi itu keadaan luar, entah keadaan luar itu alam, entah keadaan luar itu urusan, ini pun juga bisa memicu emosi. Nah yang nomor 3 yang paling parah Pak, nomor 3 itu adalah ketika pemicu emosinya itu uang. Bukan gedebok loh Pak ya, bukan kucing tapi uang, manusia yang lain. Maka tak taruh nomor 3 Pak, itu soalnya paling sulit ya. Soalnya uangnya teko terus ya, bisa memicu emosi ya. Makanya nanti untuk orang itu nanti saya bahas secara khusus 1 kali pertemuan, cek tanek Pak itu ya, supaya nanti nek ketemu uang cek gak gampang emosian gitu Pak. Nah ini nanti kita bahas 2 dulu, keadaan diri sama keadaan urusan. Ya, sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau keadaan dirinya itu cacat, potensinya emosi negatif apa positif? Negatif Pak ya. Kalau orang cacat tuh melihat dirinya itu sempurna apa enggak? Yang kedua, melihatnya dirinya itu aneh apa enggak? Aneh. Nah kalau itu diramesi terus, keadaan sing aneh kok bedo dewe, kira-kira Pak nih diterus ngenes apa enggak Pak wong cacat gitu? Nah, betul gitu. Nah, yang kedua, keadaan diriku loro-loron, bolak-balik nyuntik, gitu. Ini bukan bojo sampean lho Pak, sampean dhewe maksudnya ya, ojo mbahas sing liya sik iki urusan awake dhewe ya. Loro-loron, gak waras-waras saya. Apunten. Orang kalau kondisi seperti ini kira-kira capek dan lelah napa mboten? Nah, ini capek dan lelah potensinya emosi napa mboten? Nah ini juga masuk keadaan diri yang punya memicu emosi. Nanti saya sampaikan tekniknya Pak, caranya ya. Yang itu nanti kalau kita berhasil untuk diri kita, kita juga bisa membantu orang lain. Nah yang ketiga ya, kita ini punya dorongan empati yang tinggi, pengen bantu karo wong, tapi duitnya mepet terus. Coba kira-kira emosi nopo betul? Dorongan bantu kewede, tapi keadaan kita itu mepet terus, kira-kira emosian apa betul? Nah Pak, ono sing gak berarti berhasil mendamaikan dirinya ya, ngono iku sing berhasil lisan, gak popo gurung wayamu, gak bagianmu, iso ngomong ngono deh. Tapi kebanyakan karena empatinya tinggi, apalagi ini punya riwayat Pak, orang yang mau ditolong ini ternyata punya apa kebaikan di masa lalu, kira-kira dorongannya tambah gede betul? Tambah besar. Ini pun juga disebut dengan pemicu emosi. Nah itu 3 nanti yang kita bahas Pak. Nah yang kita mulai, yang pertama adalah kaitannya dengan dorongan bantu orang lain. Itu Pak di slide-nya sudah saya sampaikan itu. Ya, jadi ingin bantu orang, tapi keadaannya nggak mampu. Ini kalau klien yang pernah kita tangani, ada mahasiswi psikologi punya bapak yang awalnya sukses tiba-tiba bangkrut, sering ditagih sama debt collector, sampai minum obat psikiater nggak bisa tidur, kadang-kadang benturkan kepalanya. Kenapa? Karena ya gonok duit tapi ditagih terus. Anaknya ini lihat, nah anaknya ini punya potensi bawaan kepikiran karo wong tua, empatian karo wong tua. Anak niku macam-macam napa mboten? Ana wong tuane susah nunggu-guyu karo koncone. Enten napa mboten? Malah tinggal nang warung ngono guyu-guyu, gak ngerti nang omahe gak karo karo. Enten model anak kaya ngono Pak. Nggih. Enten nggih. Tapi niku ladang pahala napa mboten?
Ojo ngomong ladang dosa lho Pak nggih. Nggih, itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nek dikek anak model koyo ngono iso enggak sabar nggih? Bisa enggak untuk mengatasi. Betul Pak nggih? Nah, ini tipe anak sing kepikiran, empatinya tinggi, akhirnya dia itu menyalahkan dirinya sendiri. Aku kok gak iso bantu yo, mbiyen bapak pas sugih enak kok aku sering dikei, sering dijak nandi-nandi. Aku anak opo, iki model anak opo. Ini menyalahkan dirinya sendiri apa enggak? Merasa berguna apa tidak berguna berarti ini jiwanya Pak? Merasa tidak berguna. Ini kalau keterusan Pak, emosinya kira-kira jadinya sedih apa enggak? Sedih. Dan sedihnya akhirnya apa? Ke arah depresi Pak, tanda-tanda depresi. Ini berarti dia tidak bisa memanage dirinya, keadaan di dirinya. Nah, ini butuh terapi. Tekniknya gimana para jamaah sekalian? Yang pertama, tekniknya itu adalah harus menerima keadaan dirinya dulu. Ya, awakmu sekarang ini kurang, terbatas. Iki bukan karepmu. Tapi ini ada bagian takdirnya Allah. Apa dalilnya? Nanti dibaca surat Az-Zukhruf ayat 32. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah Allah, maksudnya kami itu Allah yang membagi penghidupan mereka. Ya, dan kami angkat sebagian derajat mereka dengan sebagian derajat yang lain lebih tinggi daripada yang lain. Ono sing sugih, ono sing miskin, ono sing kuat badane, ono sing lemes. Itu dibagi-bagi sama Allah. Itu. Dan Allah yang ngasih tahu, gitu. Memang tak bagi. Nah, sekarang awakmu iku mahasiswi, tak bagi gurung oleh pekerjaan, gurung oleh duit. Jadi awakmu saiki ku ditakdir gurung iso bantu karo duit. Lah iku karepe Gusti Allah. Awakmu ojo nuntut awakmu. Wong Gusti Allah lah ngomong, la yukallifullah nafsan illa usaha. Ini kita masukkan juga Pak. Janganlah kamu itu, tidaklah Allah itu memberikan beban kecuali sesuai kemampuan. Lo Allah lo Tuhanmu. Gak ngarani awakmu dosa, gak ngarani awakmu bersalah. Betul nggih Pak? Urusanmu kan karo Gusti Allah. Itu. Nah, yang ketiga juga kita sampaikan, ya, kita harus pandai mengukur kapasitas diri. Ya, mahalaka mru'un ya'rifu qadra nafsa. Tidaklah celaka orang yang pandai mengukur kapasitas dirinya. Awakmu delok entek awakmu iku. Awakmu sing iso bantu gak iso nek duwe. Memang solusine ana duwe sih, tapi iki gurung dibantu karena awakmu gurung duwe duwe. Nah, terus coba untuk membantu ini kalau sesuai kapasitasmu apa? Pertama, ya, awakmu membantu bapakmu ini awakmu itu bahagia. Maksudnya bahagia itu ojo ketok depresi. Engko nek depresi malah nambah-nambahi pikiran wong tua. Betul nggak? Kan harus disampaikan Pak ini. Bantumu itu nek ndelok bapakmu ndelok awakmu ceria, apa meneh iso banyol bareng ku kan iso kelipur. Itu namanya berarti apa? Berarti dialihkan, awak nek bahagia iso ngalihkan wong tuanmu gak mikir sekedar utang, tapi guyu ndelok awakmu. Berarti kan awakmu kaya obat. Nggih, rada apa? Ngurang-ngurangi beban gitu Pak. Orang itu kebanyakan beban itu gara-gara mikir sesuatu yang belum ada solusinya, betul Pak? Dipikir padahal belum ketemu, coba Pak, sesuatu yang dipikir terus gak ketemu, nek diterusno kira-kira migren apa? Ya suwe-suwe sarape ya soak Pak, gak kuat kan. Betul Pak? Loh, nah ini tekniknya ya. Bahwa diajari kapasitasmu guru nang kono, awakmu sik kuliah. Ayahmu lu gak nyalahno, memang ayahmu ya tahu kalau kamu gak kerja. Tapi ini awakmu senyum, gembira, terus delok awakmu kan lumayan. Nang omah iku gak kepikiran beban ae, tapi delok awakmu seneng mengurangi beban. Yang berikutnya nih awakmu api, terus awakmu ndonga, terus ndongamu diijabah sama Allah. Berarti kan awakmu bantu. Innang woha ma'as sobirin. Orang yang sobirin itu berarti gak nesuan, gak ngenes, gak ngedon, tapi plong. Itu tahu kalau bapaknya lagi dicoba, bahwa ini diizinkan sama Allah yang bisa mengubah dengan kun fayakun dengan cepat. Ya doa minta kepada Allah, karena ada riwayat la turadul qada
illa bidu'a. Takdir yang sedang berlangsung tidak bisa di-cancel kecuali dengan doa. Riwayat yang lain mengatakan doa itu bermanfaat untuk keadaan sekarang maupun keadaan yang akan datang. Jadi keadaan yang akan datang itu awakmu oleh ngirim proposal nang Gusti Allah. Gitu loh. Ya Allah, nih bapakku kok rada stres ini, tapi kula nggih pengen ya ke depan mboten stres lagi, senyum malih kayak yang dulu. Itu kembali tenang. Lah ngomong ngono, nek awakmu apik pantes ditolong karo Gusti Allah, ndonga ayahmu dibantu karo Gusti Allah. Nah ini namanya adalah apa? Mendamaikan keadaan di diri. Kira-kira bisa tenang nggak Pak kalau itu terus menerus dipikirkan Pak? Tenang. Oh iya ya, memang ya bantu iku apik, kata cancel kok niatku bantu wong iki perintah Gusti Allah bantu wong, tapi saiki gurung diizinno ya, dan aku tetap pengen bantu tapi dengan bentuk yang lain. Ini namanya berdamai dengan kenyataan sehingga keadaan dirinya menjadi lerem. Betul Bang? Nah, makanya saya tulis itu Pak di slide-nya itu. Pertama, menerima keadaan diri. Yang kedua, sayangi dirimu. Ojo awakmu terus malah ngenes, melu-meluan loro, itu kan menyakiti dirimu berarti. Sing loro iku ayamu, tapi awakmu kok ikut solidaritas stres bareng. Iku stres berjamaah lah anu. Ora ono lho perintah stres berjamaah. Yang ada itu perintah gembira berjamaah. Fal yafrahu, wahai orang beriman bergembiralah. Itu pakai kata jamak Pak. Ya, kok ono Pak susah berjamaah itu kok ono. Ini ono wong susah malah gembirakan, ojo melu susah. Kon ngenes ya, padha karo aku. Ya wis ngenes bareng wis. Kok ono Pak perintah ngono iku kok. Kok ono ya. Malah dilarang untuk susah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Awakmu ojo ngenes ngedon bareng-bareng. Awakmu ojo sedih bareng-bareng. Awakmu lu wong mukmin. Wong mukmin ku derajatnya tinggi. Soalnya nggawa iman. Nah, iman iku larang regane. Wong orang itu mati dalam keadaan kafir ditebus dengan emas sepenuh bumi. Itu lo nggak diterima sama Allah. Larang iman itu. Makanya regane awakmu iku larang. Nah, larang itu kudu pede. Meskipun saya miskin. Ya meskipun saya loro, tapi kan kudu pede. Oh, berarti iman ini. Larang ini. Nah iman itu derajatnya tinggi. Nah iman juga dibarengi sama Allah, tenang. Meskipun miskin, engko nek ditolong Gusti Allah ya iso kaya. Betul nggih Bang? Meskipun lorong, engko nek ditolong Gusti Allah ya iso waras. Kira-kira nek sering mikir kayak gitu lebih plong lho mboten, Mbak? Plong gitu. Kita itu punya kolbun, Mbak, kolaba. Tergantung fokusnya, Pak. Ini fokusnya karo gak enak terus elek ngono ya dadine itu ruwet karo-karuan. Tapi nih jenengan tuh meskipun kondisi lagi nggak enak, tapi fokus mikir yang lain, ya kira-kira bisa tenang nggak akhirnya Pak? Bisa, itu. Makanya kan sampai keluar kesimpulan bahwa penyakit terbesar itu rata-rata karena kepikiran, ya mikir yang tidak berhenti-berhenti, nggak tahu batasnya, ya sampai bisa mengganggu psikis dan akhirnya mengganggu fisik. Betul Bang? Nah, teknik yang ketiga adalah apa? Sadar ya bahwa Allah tidak menuntut. Urusanmu sebenarnya itu gak karo wong tuamu tok. Urusanmu itu karo Gusti Allah, dimintai pertanggungjawaban setiap sikap-sikapmu. Nek ndelok wong tuamu lara kok awakmu melu lara, iku lho dilarang. Ndelok wong stres kok malah ikut susah berjamaah itu dilarang kok. Malah yang disuruh kamu harus gembira. Makanya kamu itu harus apa? Sesuai kapasitasmu, melihat kondisi orang tuamu. Okay. Nah, makanya kalau itu dilakukan, Pak, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Allah akan merahmati orang-orang yang selalu sadar atas kapasitas di dirinya. Ini nomor satu. Okay. Nah, nomor dua sekarang, keadaan diri disabilitas. Disabilitas berarti cacat, Pak. Ditakdir dalam keadaan cacat. Ya, saya tanya Pak, orang kalau dalam keadaan cacat itu kira-kira fokus sama badannya yang masih normal atau fokus sama badannya yang nggak normal rata-rata? Yang sering diingat-ingat, yang tidak normal, yang sering diingat-ingat itu. Apalagi yang di luaran itu banding-bandingkan, nggih Pak?
Apalagi yang di luar tuh bully, ini bang. Kira-kira kalau yang di luar tuh banding-bandingkan terus bully, kira-kira tambah ngenes sama betul bang. Tambah ngenes, ya. Nah ini namanya berarti apa? Keadaan disabilitas, akhirnya dia itu apa? Merasa aneh. Iya yo. Sing lain duwe tangan loro, aku kok gak ono. Sing lain iku punya paha kanan kiri, aku kok gak ono. Yang lain lo mata bisa melihat, aku lo gak iso lihat. Muncul nggak Pak pikiran itu pada orang-orang yang cacat? Ini kalau diteruskan Pak, jadinya sedih apa enggak? Ya, kalau sedih kira-kira kalau diteruskan bisa nggak depresi? Bisa. Ini yang dinamakan belum berdamai sama keadaan di diri. Nah, tekniknya bagaimana? Yang pertama, ya. Kalau pengen ya supaya dalam keadaan yang kurang dan terbatas, itu kita masih plong, itu disuruh latihan fokus sama yang normal. Itu orang kalau matanya buta, kira-kira otaknya masih normal apa enggak? Normal. Nih otaknya itu normal, kira-kira bisa enggak meskipun buta tapi jadi profesor, bisa enggak Pak? Bisa ya, berarti kan ada kelebihan itu. Nah yang kedua, misalnya orang itu lumpuh total, cerebral palsy Pak, ya nggak bisa digerakkan, tapi kalau otaknya masih normal berarti masih punya kemungkinan untuk pinter di berbagai bidang loh badan. Bisa, misalnya satu saja fokus pada bidang tertentu terus diulang-ulang 10.000 jam bidang itu, kira-kira meskipun cacat bisa expert nggak di bidang itu? Nah kalau expert akhirnya nilai dirinya tambah apa berkurang? Tambah. Kalau tambah akhirnya ada optimis, pede apa betul? Pede. Itu kalau sering fokus sama kelebihan. Ini namanya teknik bersyukur Pak. Nggih. Jenengan niku ana wong sehat mati karo wong loro urip, kira-kira sing pundi Pak yang dipilih? Loro urip karo sehat mati, milih pundi? Oh sehat urip, oh pintar-pintar ya. Sehat urip ya. Saya ngasih pilihan itu maksudnya Pak, misalnya kok dalam keadaan kita ini hidup kok loro-loron, itu maksudnya apa? Yang dipilih hidupnya. Alhamdulillah urip, alhamdulillah urip. Maksudnya apa? Nek urip, misalnya loro, ada potensi waras sama mboten? Ada. Lagi misalnya kok sehat, tapi nek mati, wassalam napa mboten? Wassalam, gono cerita meneh ngono lho, Pak. Apa maneh loro terus mati, betul? Ini teknik Pak dalam pikiran, Pak. Dalam pikiran itu ada level-level. Mana yang paling mendasar, mana yang agak ke atas, mana yang paling atas, mana yang bisa dihilangkan. Kalau ini muncul, ini bisa dihilangkan dengan yang paling mendasar. Harus cari yang paling mendasar Pak. Itu makanya nikmat urip itu nikmat yang juga mendasar. Tapi dibanding hidup ada lagi yang paling mendasar, yaitu apa? Iman. Urip tapi gak beriman, wassalam, mati ya bahaya, bisa nang neraka lamanya. Maka di bawah hidup ada nikmat lagi terbesar, namanya nikmat iman. Ada lagi iman, nanti nikmat amal soleh. Iso iman, iso amal soleh, ini nikmat paling besar. Soalnya kalau ini dilakukan, kita dapat nikmat lagi paling besar di surga selama-lamanya, dapat ridho Allah. Nggih Pak. Berarti jenengan misalnya nggih ngapunten nggih. Misalnya keadaan dirinya iku ya loro, utangnya akeh, ya bojo ya cerewet gitu nggih. Kira-kira yang diingat-ingat apa Pak? Hidup satu, yang kedua iman, yang ketiga alhamdulillah saya iso amal soleh oleh bekal nang akhirat. Itu terus yang diingat-ingat. Oh coba ingat ket mbiyen 40 tahun cerewet terus ya gak mandek-mandek. Aku bolak-balik nang warung gak kuat tapi gak kroso ya wong iki yo diterusno. Kira-kira wong lanang mikir kaya ngene Pak. Ya kira-kira cepet waras apa cepet ya ruwet terus Pak gitu. Sesuatu harus diabaikan kalau malah mengarah pada emosi negatif. Harus dibawa kepada yang positif. Gitu. Jenengan kok mesam-mesem ketokane oleh ilmu anyar Pak. Alhamdulillah ya. Gitu Pak ya. Jadi keadaan di diri ya, fokus kepada kelebihan diri. Yang kedua, setelah itu diekspresikan Pak. Ojo ngerti terus mari meneng, ekspresikan kepada Allah. Itu sesuatu yang diekspresikan itu nanti dibales nggak sama Allah? Fadzkuruni
Azkurkum kon berarti nih ingat nikmatku, aku yo ingat karo awakmu. Dengan cara apa? Ingat kepada kamu, tak tambah kualitas yang mbok ingat itu. Punya stroke separuh. Sing dieling-eling ku sing sehat terus sing disampaikan alhamdulillah kanan saya sehat ya Allah. Saya iso gegem alhamdulillah. Sing diomongno Gusti Allah sing sehat-sehat. Engko ana kancane teko sing alumni teko 10, ojo cerita sing gak enak. Sampeyan cerita wong 10, terus cerita bolak-balik gak enak ping 10. Mari wonge mulih kira-kira tambah tentrem apa ruwet sampeyan? Betul, Pak? Ya. Ini namanya tekniknya adalah apa? Supaya Allah menambah nikmat. La in sakartum la azidanakum. Kalau kamu mensyukuri ditambah kualitas yang kamu syukuri itu. Yang sehat kamu sebut-sebut, Pak. Nanti ditambah. Ya, orang kalau habis keluar dari kamar mandi, ya, orang kuning enggak bisa BAB, Pak. Kira-kira rasanya enak atau betul enak? Gak enak. Tapi ketika bisa, setelah keluar baca doa apa betul? Baca doa kan, dua kan pilihannya. Bisa gufronak, ya, gufronak ini salah satu penjelasannya adalah soalnya nang kalau di dalam kamar mandi kan nggak bisa dzikir. Rasulullah itu sampai minta ampun karena nggak bisa dzikir di kamar mandi. Gufronak, ampuni saya. Ya, itu berarti kan memang hari-harinya penuh dengan dzikir, Pak, nggak mau lepas. Tapi ketika di kamar mandi kan nggak bisa karena itu tempat yang buruk, nggak bisa mengucapkan dzikir. Yang kedua, ya alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afan. Menyampaikan terima kasih. Ya, kira-kira kalau jenengan baca doa itu, kira-kira pencernaannya usus itu dengar semua apa enggak, Pak? Dengar gitu. Loh, terima kasih ya. Dienggo bolak-balik saiki matur suwun. Kira-kira ya sel-selnya kita ya seneng, Pak, gitu. Lah Allah yang punya juga seneng wala iling ta. Nek bolak-balik nganggo milikku, betul? Yang kita pakai ini titipan apa milik kita mutlak? Titipan. Itu. Dan kita menyampaikan jenengan dititipi nggih. Terus jenengan tuh sering menyampaikan terima kasih yang nitipi. Padahal omah iku dititipno karo sampean, Pak. Bukan omah sampean dhewe lho, Pak ya. Terus sampean iku bolak-balik telepon saulan pisan sama yang nitipi omah, yang sering sampean pakai gratis. Soal listriknya kadang-kadang dibayari kok. Gitu. Kira-kira nek jenengan sering menyampaikan terima kasih, kira-kira omane langsung dicabut atau tetap diterusno? Oh, tetap terusno, Pak ya. Oh, alhamdulillah laporan wong iki amanah wong iki. Bahkan cerita-cerita kok omahe tak resiki. Kocone ya tak resiki. Diceritakan, Pak, yang nitipin. Kira-kira tambah seneng enggak, Pak, yang nitipin? Nah, jenengan sampun cerita tatan Gusti Allah. Sering apa pakai titipan ini dengan benar. Ini lain sakartum la azidan nakum. Tapi ini kalau nggak dilatih, Pak, nggak biasa, Pak, kita. Karena kita ini sering apa? Lupa sama nikmatnya Allah. Makanya kalau ini dilatih, Pak, nanti kita ini bisa memahami nikmat yang terkecil yang diberikan oleh Allah. Sehingga menjadi orang yang mudah sekali bersyukur. Yang ketiga, kalau lagi ketemu yang disabilitas, yaitu apa? Memaknai keadaan dengan kalimat yang membangkitkan. Jadi ketika melihat dirinya itu harus punya kalimat yang membangkitkan dan mencerahkan. Ojo melihat dirinya kok kurang, kok aneh ya, terus ngenes, jangan. Nah, ini saya kutipkan kalimat-kalimat yang membangkitkan dari orang yang cacat. Ya, ini Nick Vujicic ini. Ya, sejak kecil itu tidak punya ya lengan kanan kiri dan tidak punya paha kanan kiri. Ya, ini kira-kira kalau itu terjadi pada kita itu kira-kira lemes sama betul. Apa sing iso tak lakoni model awak model koyo ngene, betul nggih? Padahal Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayatnya itu Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Maksudnya apa? Meskipun cacat, ono kekurangan kelemahan, pasti akan ditaruh kelebihan di bagian yang lain. Kalau ketemu itu bisa melesat, melebihi yang normal. Sepakat apa betul? Itu. Banyak, Pak, contohnya seperti ini, nanti jadi motivator dunia, Pak, ketemu ratusan juta orang. Ya, di dalam motivator juga punya 2 perusahaan, punya karyawan, juga punya istri yang normal. Ya, nanti ada juga Putri Aryani ya yang buta tapi suaranya yang meningkat. Ya, jadi harus ketemu kelebihan lalu fokus 10.000 jam di kelebihan itu. Nanti akan muncul yang namanya karya. Yang karya itu menjadikan dia akan muncul apa?
pede, tidak minder lagi karena saya berkarya meskipun terbatas, tapi saya berkarya. Itu. Coba ini kalimatnya begini, kamu punya dua pilihan, marah sama yang nggak kamu punya, ya, atau bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kan punya dua pilihan toh Pak. Dua-duanya diberikan pada kita. Kalau bersyukur kualitasmu tak tambah. Tapi kalau kamu milih murang-muring, jengkel, ruwet, ya wis, nasibmu gak berubah. Karena kamu memilih yang buruk. Padahal penjelasannya kalau kamu memilih karakter yang baik, kamu bisa sukses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib keadaanmu kalau kamu nggak merubah dirimu dulu. Sing biasa keluh kesah, terus sekarang latihan bersyukur. Saya tanya Pak, orang kalau hari-harinya sering keluh kesah, itu gampang sukses apa gampang gagal? Gagal. Kalau dia merubah diri, awalnya keluh kesah, terus latihan bersyukur, potensi nggak nanti sukses? Nah, itu yang dinamakan berarti dia punya kata-kata yang membangkitkan. Ya, dia bilang lagi Pak, tangan dan kakiku nggak ada, tapi aku bisa peluk 3 juta orang. Kenapa? Karena dia motivator dan kalimat-kalimatnya menggugah, banyak orang senang, sehingga ketika ketemu pengen meluk dia karena menginspirasi. Loh, ternyata kamu cacat tapi kata-katamu, memori otakmu bagus, menginspirasi. Betul Pak? Berarti kan kalau ada orang cacat sampai ngenes itu berarti belum ketemu kata-kata yang membangkitkan. Ya, ini contoh kalau Putri Aryani ya. Aku nggak bisa lihat dunia, tapi dunia bisa dengar suaraku. Nggak penting sekarang, aku nggak bisa lihat. Tapi kan sekarang suaraku itu loh didengar oleh dunia, didengar oleh banyak orang. Berarti kan aku ini sudah punya makna. Ya, nek ndelok mata butane kan nggak punya makna Pak, tapi nek ndelok tenggorokannya kan penuh makna, soalnya keluar suara. Ini yang dinamakan menemukan kata yang membangkitkan, bukan kata yang mengenaskan. Dari kata-kata bisa nggak Pak orang itu jadinya manyun? Bisa Pak ya? Jenengan keluar omongan ya dari nyonya jenengan, istri jenengan. Awalnya jenengan tuh kok masjid itu ceria, terus mlebu omah ketemu kata-kata nggak enak, kira-kira tetap ceria apa manyun? Oh manyun, bukan manyung ya, iwak itu, orang paciran kan. Ya, jelas Pak? Nah, ini butuh kata-kata yang mencerahkan. Yang keempat, ya, meningkatkan kualitas kelebihan diri. Jadi fokus sama kelebihannya, punya program kelebihan yang sudah ada ini. Program kegiatannya apa? Ini yang saya harus sampai 10.000 jam supaya expert. Karena dengan expert saya nggak datangin orang akan datang kepada saya. Nah ini fokusnya orang cacat harus bisa begitu. Kalau nggak begitu ya nggak bisa berdamai. Ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nah, ini tekniknya. Kalau ketemu orang yang cacat atau misalnya ada diri kita dalam keadaan cacat, ada 4 tahapan tadi itu. Coba Pak, jangan renungkan. Oke. Ada orang cacat tapi sudah bisa menerima keadaannya, jadinya tenang apa enggak? Setelah menerima keadaannya, terus dia bisa melihat kelebihan lain yang Allah titipkan, kira-kira tambah tenang apa enggak? Setelah itu kemudian dia ekspresikan terus Pak, ketemu kelebihannya tuh diekspresikan terus, menjadi bagian yang paling dominan. Kira-kira tambah moncer napa mboten Pak? Tambah cerah napa mboten? Tambah cerah. Terus akhirnya ketemu kata-kata yang membangkitkan, ditulis di kamar, kadang ditulis di reminder HP ini, kadang-kadang muncul. Kira-kira Pak, sing cacat itu tambah cerah apa enggak Pak? Cerah, wong dieling-eling terus di kamar, pokoknya yang sering dia lihat. Terus ditambah lagi dia punya program berkelanjutan, yaitu apa? Meningkatkan kelebihan sampai menjadi X. Ini banyak terjadi Pak. Ada orang cacat di kursi roda, tapi punya kemampuan jualan. Awalnya dia jualan ya offline, terbatas Pak. Akhirnya dia menemukan teknik, aku gak iso melayu, nek pakai kursi roda, terbatas. Aku pindah dodolan rono ini terbatas, berarti aku harus ubah cara. Jualannya online. Wifi ini kewenceng Pak. Ya orderan online, meskipun cacat. Berarti meskipun cacat masih punya potensi enggak untuk bisa menghasilkan duit yang banyak? Bisa, asal mah.
Niki betul apa betul Pak urutannya Pak? Udah betul nggih urutannya nggih? Nah, ini yang namanya berdamai dengan disabilitas. Jadi nanti kalau jenengan ketemu orang ya tekniknya kayak begini. Gitu. Ya, nanti kalau terbiasa itu nanti gampang mengeluarkan kata-kata yang mencerahkan. Misalnya iki buta tapi baca Qur'annya luancar iso hafal. Berarti jani yang buta hatinya itu mereka yang nggak baca Quran, betul nggih? Meskipun buta mata tapi hafid Quran berarti bukan buta hati. Itu namanya kata-kata no, betul Pak? Nah, kata-kata yang mencerahkan. Meskipun banyak orang yang melihat, nggak mesti semua bisa hafal Quran. Alhamdulillah saya ini sekalipun dikasih mata yang buta tapi bisa hafal Quran. Nah, ini kalimat Pak, kata-kata yang bisa mencerahkan. Oke. Nah, ketiga, ya, sakit parah atau sakit dalam durasi yang lama. Orang itu bolak-balik tombol gak waras, obat gak waras, biasanya capek no betul. Pernah nggak keluar kalimat wis mah gak usah berobat meneh mah pegel mah, pernah nggak perlu ngomongan koyo aku katanya pernah kerungu jenengan pernah tak Pak? Oh berarti viral ya kalimat ngono iku ya. Suwe berobat tapi gak waras-waras akhirnya pegal wis berarti gak iso wis gitu. Sekarang saya tanya, berobat itu masuk syariat atau apa? Syariat. Hukum asalnya sunnah apa wajib? Sunnah hukum asalnya. Okay. Berarti kalau melakukan berobat meskipun belum waras tetap dapat pahala no betul. Itu namanya apa? Amal solehnya. Bentuk amal solehnya orang sakit itu sing sering ya berobat. Itu. Masalah waras sono panitia. Itu. Tapi yang dikejar adalah apa? Pahala berobat. Ustadz luarang ya ngelek sing murah kok. Ya, ngelek sing sapa sing minum air putih tok ngono. Terus mari ono dikai herbal apa sing murah. Wis ngono ae niate kan memang syariat gitu. Ya. Soalnya ate ngelek sing luarang ternyata duitnya mepet ya, timbang ngenes. Ya, akhirnya pokoknya ya Allah niat kula berobat niku nganggo herbal iki sing murah. Kadang-kadang jujuke puskesmas. Wong ya teko itu ya. Ya memang kadang keterbatasan, tapi tidak apa-apa. Sapa ngerti pas puskesmas terus datang perintah Allah sembuh. Ya kita kan tidak tahu, Pak. Itu wong penyembuh itu tetap Allah gitu. Berobat itu sarana. Jadi dia itu menikmati amal soleh di dalam berobat. Ini karena mindsetnya berubah. Nek mindsetnya kedua waras. Nek berobat gak waras percuma. Nah, enten kalimat ngeten niki mau napa mboten? Berobat ya gak waras percuma. Oh no, nggak pernah dengar kalimat begini. Iki nek diterus napa? Kalimat model kayak begini. Kira-kira tambah capek napa mboten menjalani berobat? Capek karena jenengan sudah nyeting kalimat di dalam jiwa jenengan, itu kepencet muncul lagi, terus gak enak. Itu padahal di dalam syariat berobat itu sunnah, jenengan melakukan berapapun jumlahnya akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Sakitnya itu sendiri loh Pak sudah menggugurkan dosa. Wis dosane digugurno, jenengan misalnya pas loro 2 tahun terus gak sempat istighfar loh Pak. 2 tahun loro itu wis jadi penghapus dosa jenengan meskipun jenengan gak istighfar. Karena ada riwayatnya, seorang mukmin mengalami musibah, sakit, nggak enak, itu sudah menggugurkan dosanya. Ada hadisnya secara khusus. Umpama kok, kan ada Pak, orang loro itu omongannya malah nggak istighfar. Mak, mbok, kan ngono toh. Kadang-kadang itu, ono sing ngono Pak. Gitu. Terus lali gak ngomong istighfar. Nah, menurut riwayat hadis, lorone yang dialami itu bisa menghapuskan dosanya. Gitu. Makanya anak wong nakal Pak, nakal buyen. Terus mari ngono gak tahu apa salate jarang. Kok lorone sampai 5 tahun? Yo sapa ngerti. Iku diresiki karo Gusti Allah dosane. Terus mari ngono ya dosane berkurang, terus mari ngono mati ternyata mati sik oleh syafaate Nabi. Lho ternyata sik mlebu surga. Makanya jenengan gak usah koyo hakim neraka katanya. Wong elek, gak usah ngono, Hitungane rada ruwet sampean. Masalah surga karo neraka ono pertimbangannya banyak ya, makanya ya kita husnudon aja, berbaik sangka kepada orang mukmin gitu Pak. Nah kalau udah capek lelah akhirnya kan tidak bisa produktif Pak, aktivitas fokus karo ngenesi lorone. Kira-kira muncul kreatif gak amal-amal produktif selama sakit? Boten Pak. Itu merasa tidak berguna terus bolak-balik ngeluh.
Kira-kira ini emosinya yang muncul sedih dan jengkel apa betul Pak? Sedih dan jengkel, sedih dan jengkel. Keterusan ini Pak. Itu. Nah makanya ada tekniknya. Bagaimana pas kondisi sakit kok lama. Iki aku gak ndongakno sampean lara suwe lho. Iki cuma teori ya. Baik ketemu wong model koyo ngene. Jenenganku nek kalau berkunjung ke orang sakit paling enggak kan bisa ngasih nasihat toh Pak. Kalau punya tekniknya begini. Ya, tapi ya ojo nggawa nasihat tok Pak, tapi kan nggawa jeruk barang. Ini sampean gak nggawa apa-apa kok takon, ya apa cak rasane cak loro? Ya gono rasane wong awakmu gak nggawa apa. Iki ngono jawabane yang pasien niku. Ya tetep nggawa, ojo gak nggawa terus sampean tausiah, ya wong ngenes tambahan. Tausiah tok gak nggawa apa-apa ngono. Ya tetap dikasih, ya cek ono rasa-rasa gitu. Baru dikasih materi ini. Tambahan dikit Pak sebelum saya tutup untuk yang sakit. Yang pertama, kalau sakit itu fokusnya itu adalah mencari maknanya dulu. Lapo aku loro. Orang itu kalau sakit tapi mau introspeksi Pak, jadinya marah apa terjadinya lapang? Lapang, nek gelem introspeksi. Aku wingi gak ngatur waktu. Ceramah. Iki ngoreksi awakku dhewe berarti. Ya, gak ndelok waktu, kabeh undangan yo ditekani, padahal awak yo pegel, pengen diisi kabeh. Kancamu lho bagian penceramah yang lain butuh bagian, kayak sing liyane, gak ngukur kapasitas mangkane awakmu. Ya, loro-loron mengkrik-mengkrik ngono, gak ngatur waktu. Iya yo, hak badan kan perlu dikasih. Kira-kira Pak, kalau setelah sakit kemudian sembuh, kira-kira nanti bisa proporsional nggak dengan hak badannya? Lebih proporsional. Wong isi ceramah itu bukan kemudian fardu ain kok, itu masuk kifayah kok, yang bisa digantikan dengan yang lainnya. Pas loro ya gak usah dipaksa-paksa no. Kalau ada prioritas yang lebih tinggi, misalnya keluarga itu meninggal, ya gak apa-apa pindah no sing liyane, harus fleksibel berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Nah ini kira-kira kalau ngaturnya begitu nanti bisa lebih sehat nggak berikutnya Pak? Bisa. Ini namanya mengambil makna lalu introspeksi, jadi plong Pak, orang ngenes itu. Setelah itu yang kedua, setelah plong akhirnya apa? Bisa menerima takdir dari Allah. Iya ya, Gusti Allah itu watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-harinya manusia itu digonta-ganti sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sehat terus. Nek sehat terus nek gak waspada kayak Firaun, merasa kuat, merasa kayak seperti itu, Tuhan gak pernah sakit itu. Oh berarti aku dibolak-balik cek tahu bahwa aku ya tetap lemah, cek gak sombong, cek tetap tawadu. Betul Pak? Nah ini namanya bisa menerima karena tahu posisinya di hadapan Allah. Yang kedua setelah sakit apa ya? Liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Kira-kira amal apa ya yang aku lakukan dalam kondisi sakit? Ya rada beda karo amale wong sehat ya. Ini amale wong sehat kan iso mlayu, iso rono rene nggih Pak nggih. Orang sakit berarti harus di tempat. Nah, di tempat tuh amal apa yang kamu terbaik bisa lakukan? Apa zikir, apa doa, apa misalnya badannya kuat berarti ya nyeting materi ya. Pas loro nyeting materi pakai HP engko di-share ya nang WAG gitu Bang. Nek WAG akeh sing maca 200.000 ya lumayan, oleh ilmu bermanfaat yang 200 orang. Kan begitu, Pak. Namanya fleksibel. Loro ya bentuk amal solehnya beda sama orang yang sakit, tetap disebut ibadah sampean. Tetap disebut amal soleh. Terus gak usah dibanding no karo amale wong sehat. Itu hikmah kenapa Allah itu menciptakan, maksudnya mewajibkan amal itu beda-beda. Kul kullu ya'malu ala sakilati. Dalam surat Al-Isra disebutkan, katakanlah masing-masing beramal sesuai dengan keadaannya masing-masing, potensinya masing-masing. Itu kayak saya begini, kegiatannya ya banyak ngomong Pak. Itu. Nah jenengan misalnya kok soge, ya duitnya banyak dikasihkan orang, betul Pak? Misalnya nek wong soge ku soge duitnya Pak, ketemu wong miskin-miskin mek ngomong tok, duitnya gak metu. Kira-kira wong miskin itu ngadon apa mencedek? Sekedar tok ngono jare sing. Ya karena orang miskin memang ketika melihat orang kaya dia merasa oh ada bagian saya ya. Itu. Betul Pak? Ya beda-beda, makanya nggak usah banding-bandingkan. Makanya kalau pada waktu sakit,
nanti ya fokus sama yang ada aja, yang bisa dilakukan. Nggak usah banding-bandingkan dengan yang lain, yang bisa ini, bisa itu. Itu malah membuat kita namanya tambah sakit. Betul Bang? Ngelamun ae. Iya ya iso iku ya, iso iku ya. Loro nang mikirno wong ya, Bang. Kira-kira tambah cepet waras napa tambah parah? Parah kok. Betul? Para jamaah sekalian, ya. Nah, ketika orang sakit termasuk diajari tentang ritme hidup sama Allah. Oh, berarti aku ini diajari dengan sakit ini supaya apa? Nanti menata waktu, manajemen peran, manajemen apa? Tenaga, supaya aku tidak memforsir yang melebihi, malah mendolimi diri saya. Kemudian terakhir Pak, selama sakit, kalau orang tuh introspeksi, merenung, kira-kira nanti banyak kata-kata yang membangkitkan enggak Pak, kalau orang introspeksi? Banyak. Ya, saya ada cerita waktu ngisi pengajian itu, ada seorang suami yang ketika sering sakit di rumah itu akhirnya dia itu sadar bahwa istrinya meskipun ibu rumah tangga, anaknya papat, ya ternyata open ya, umpama nang omah iki ribut. Kira-kira kerjaku ya gak iso santai bolak-balik ditelepon ya karo nyonya. Ternyata nyonya itu embo kok kaya otot kawat balung tok apa balung besi ngono. Ngurusi papat ya gak pegel-pegel blas. Aku akhirnya gak diganggu ini. Jadi pas orang itu bisa melihat Pak, pengorbanannya istri itu akhirnya apa? Dia semakin baik kepada istrinya. Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian terbaik kepada keluarganya. Akhirnya lebih menghargai. Itu biasanya nggak tahu ngomong makasih ya, tapi setelah sakit terus melihat istrinya ngurusi macam-macam itu berubah Pak. Makasih yonya ya, kamu terbaik, aku iso tenang nang jobo, ternyata nyonya ngurusi rumah tangga top, pokoknya terbaik. Matur suwun yo. Ibu-ibu kira-kira nih sing lanang ngomong matur suwun kayak ngono kira-kira digekno kopi napa mboten? Jarene loro Pak taman, kan loro gitu. Ya. Betul Pak G? Nah, moga-moga bermanfaat pertemuan hari ini G. Ya, moga-moga kita semua ditolong oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ada pertanyaan? Oh ada. Oh ya. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk betul, untuk proses. Oke, ini pertanyaan bagus ini. Ya, saya jawab Pak ya. Jadi orang kalau mau mengubah ya dari pola lama menjadi pola baru yang lebih baik, ya. Sekarang saya tanya, mesti ada tantangannya Bang? Ya, mesti ada tantangannya. Salah satu tantangannya disebut dengan distract, sesuatu yang mengalihkan dari target tadi itu. Nah, apa saja Pak yang bisa mengalihkan? Orang itu mau pengen baik, terus akhirnya teralihkan. Ya, pertama yang bisa mengalihkan itu adalah ketika dia itu sering jatuh dalam proses perbaikan. Ini juga bisa mengalihkan. Soalnya apa? Jadinya ngenes, putus asa. Iso pora. Apa ya pantes aku dadi wong apik. Ngono iki kadang-kadang setane masuk apa enggak Pak? Bisa iki Pak. Oh, kadang-kadang nih sampean pas ngono, setane masuk Pak. Iya, delok entak riwayat keluargamu elek kabeh. Awakmu gak pantes dadi wong setan. Oh, mbuboni Pak, setan. Itu. Ini kalau nggak hati-hati, nafsunya ngedon, setannya datang. Ini kalau kita nggak waspada, ke bawah ini Pak, ke sabotase. Itu. Makanya dalam keadaan seperti ini, kita akan mengatakan bahwa apapun keadaannya, aku tetap jadi wong apik. Tiba bolak-balik gak apa-apa. Allah tidak pernah heran dengan hamba yang sering tiba, sering jatuh. Tapi heran nih jatuh gak bangkit-bangkit. Betul Pak? Kalimat itu harus muncul. Gitu. Aku tiba bolak-balik gak apa-apa, tapi bangkit lagi, tiba bangkit lagi, gak tak cancel untuk menjadi orang baik. Ini kalau dilakukan Pak, maka muncul ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta sama orang yang tawabin, jatuh tobat. Yang kedua, mutatahhirin, tetap memperbaiki diri, gak di cancel untuk jadi orang baik.
Ini kalau masih dalam proses seperti ini Pak, lalu wafat, maka dicatat sebagai orang yang tetap muhsinin, bisa langsung masuk surga. Kenapa? Nggak di cancel niat baiknya, dan dalam proses OTW dipanggil sama Allah. Sama dengan ceritanya pada zaman Nabi, ada orang mau hijrah ke Madinah, orang sepuh Pak, semangat, wis tuwek, nah loro-loro nang hijrah ya Pak, tapi tetap dipaksa, di tengah perjalanan meninggal, belum sampai Madinah, tetap dapat pahala hijrah no? Tetap Pak, ayatnya turun, wa ajruhu alallah, tetap dicatat pahalanya sempurna hijrah walaupun belum sampai Madinah. Kenapa? Tidak di cancel Pak, tapi terhalang oleh di luar kemampuan dia. Riwayat yang lain, pada saat perang Tabuk, ada sahabat Nabi yang miskin pengen berangkat, tapi menurut kriteria ini nggak layak, nggak punya bondo, karena untuk perang Tabuk ini memang harus banyak bondo, banyak bekal dari dirinya sendiri. Ini nangis Pak, geru-geru Pak, sampai tengah malam tuh sholat merasa bersalah, mengadu kepada Allah. Apa yang terjadi pada jamaah sekalian? Setelah Rasulullah itu perang Tabuk, ketika mau masuk ke Madinah, beliau mengatakan ada orang yang tidak ikut perang Tabuk, tapi pahalanya sama dengan yang ikut perang Tabuk. Kenapa? Niatnya nggak pernah di cancel. Dan ketika sahabat itu di perang Tabuk, ini ndonga terus Pak, hatinya juga ikut ke sana. Ini yang dihargai oleh Allah. Maka obatnya itu Pak, kalau pengen ya, jenengan tetap istiqomah dalam proses tadi, dan tidak kemudian putus asa. Harus pakai penjelasan yang saya sampaikan tadi itu. Tidak di cancel ketika jatuh, gak apa-apa, karena tiap orang tuh beda-beda. Wong dadi api, ono jatuh nih ping 200.000, ono baru dadi wong api. Ya, ada yang cuma jatuhnya 1-2 kali gitu. Siapa itu? Nabi. Sampai Nabi napa mboten? Mboten. Makanya mboten ya berarti nek jatuh lebih dari 3 kali ya biasa, orang Nabi gitu. Tapi ojo di cancel, tetap proses menjadi orang baik. Jenengan itu sama dengan orang anak kecil yang belajar sepeda itu loh Pak. Sing bolak-balik tiba sampai babras tapi gak putus asa, ada nggak model anak begitu? Nah, diiling-iling model kayak anak itu Pak. Akhirnya bisa nggak bersepeda nanti? Bisa. Itu loh Pak, rahmatnya Allah. Ya, karena Allah itu tahu keadaan jenengan itu seperti apa. Maka yang dilihat, nih gak di cancel dari wong api, tetap berproses, maka tak catat dia menjadi orang-orang yang muhsinin. Moga-moga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggih. Oh, ada pertanyaan, nggih. Oh, lanjutan. Oh, nggih, monggo. Terima kasih. Kita sering menyampaikan untuk Nggih. Pertanyaannya, bagaimana kalau eosis itu sudah Bukan bayi, nggih. Nggih, alhamdulillah. Ini pertanyaannya ini level masa depan, Pak. Itu nanti masuk teknik yang sudah teknik ketiga. Ya, nanti tapi saya jawab sedikit aja pengantar, nggih. Kalau orang itu sudah lama Pak, polanya emosinya sudah lama, itu kalau penjelasan di dunia psikologi, itu sudah menyatu dengan biologi tubuhnya. Hormonnya itu mesti otomatis keluar. Gitu. Ketika ada yang memicu emosi, otomatis keluar, lalu kemudian berpengaruh, nggak bisa dihentikan mendadak. Gitu. Nah, biasanya nanti ada urutannya Pak, kalau dalam level untuk cara ngatasin. Yang pertama, bukan langsung diberhenti, tapi dikurangi dulu. Namanya ini desensitisasi, butuh tahapan. Misalnya biasanya orang beri kok setengah jam, itu dikurangi 20 menit atau selawe menit. Nih perlu yo janjian karo nyonya nih, menitonya. Nggak selawe menit, ya wis selawe menit. Ya boleh, namanya kan bersaudara dengan musim yang lain karena program perbaikan. Apa perlu materai? Boleh. Ya supaya serius. Ya monggo enggak apa-apa gitu. Dikurangi. Setelah dikurangi, nanti baru kita bicara latihan menahan. Nah, untuk menahan ini nanti ada tekniknya. Kalau dunia psikologi namanya teknik pernafasan. Waktu emosi harus langsung segera tarik nafas, Pak. Untuk apa? Supaya badan ini tidak langsung sabotase saraf-saraf yang otomatis membuat jantung berdetak, terus otot itu menegang. Ini kalau nggak dijeda sama nafas relaksasi, tambah kuat ini pengaruh dalam tubuh. Maka muncul yang namanya teknik pernafasan untuk menjeda supaya emosi itu tidak sampai mensabotase kondisi fisik. Detak jantung meningkat, keringat, nah itu pakai nafas relaksasi.
Ada yang pakai 478, ada yang 444. Itu praktek di dalam dunia psikologi. Nah, kalau di Islam, fa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu lagi emosi, diam ngapain? Maka ketika diam ada penjelasan, disuruh sholawat karo istighfar, suruh zikir. Itu, ya. Disuruh untuk zikir. Ini kalau versi psikologi Islam, dialihkan dalam bentuk zikir. Tapi ada juga, Pak, emosi terus dialihkan ngersi omah, dadi resik kabeh omahe ono. Ya, wonge teko keten saiki. Iya, dadi semakin murang-muring semakin resik omahe ono. Sing bahaya iku nek semakin emosi, Pak, stres, iku kuliner iku sing bahaya, ya ngentekno dhuwit. Itu juga masuk teori, namanya teori sublimasi. Supaya tekanan emosi nggak tinggi, maka harus punya teknik mengalihkan. Ya, nah teknik mengalihkan nanti bentuknya macam-macam, Pak, bentuknya, ya. Itu nggih pengantar nggih secara umum, nanti insya Allah kita bahas secara khusus di pertemuan kelanjutannya. Moga-moga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.